Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, salam sejahtera buat kalian semua. Ya, kali ini kita akan belajar hukum dalam teori dan praktik ya. Atas beberapa saran dari kolega dan teman-teman juga mahasiswa. Jadi vlog ini dibuat untuk kita bisa belajar bersama. Walaupun ada salah kurangnya, saya mohon maaf sekali karena ini berkaitan hanya dengan pendapat saya pribadi. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar dengan tema menyusun surat kuasa khusus dalam pemeriksaan persidangan perdata. Nah, teman-teman sekalian, untuk menyusun surat kuasa, maka ada satu hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu, yakni adalah dasar-dasar hukumnya. Nah, dalam praktik hukum, maka ada 5 aspek yang harus kita kuasai. Pertama adalah pengetahuan ilmu hukumnya. Itu adalah mutlak bagi praktisi hukum dalam menjalankan praktiknya. Yang kedua, pendukungnya adalah keterampilan praktik hukum. Ya, itu ada berbicara, mendengar, menulis, dan hal-hal lain yang dibutuhkan di dalam praktik hukum seperti analisa dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah keterampilan dalam riset. Riset ini ada 2 hal. Yang pertama adalah riset berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang kita hadapi, perkara yang kita hadapi. Yang kedua adalah riset berkaitan dengan sumber-sumber hukumnya, berkaitan dengan perkara yang kita hadapi tadi. Yang keempat adalah kreativitas. Kenapa kreativitas? Nah, kreativitas ini sangat dibutuhkan karena di dalam perkara itu yang paling penting adalah apa? Pembuktian. Inti dari sebuah pemeriksaan perkara adalah pembuktian. Siapa yang nantinya dimenangkan atau menang dalam sengketa tersebut, maka tergantung dari pembuktiannya. Bisa nggak dia membuktikan dalil-dalilnya atau dalil-dalil sangkalannya kalau dia adalah sebagai pihak tergugat. Kelima, profesionalisme dan moral. Ingat, profesionalisme adalah kesungguhan di dalam menjalankan profesi ini. Ya, yang terakhir adalah moral. Moral ini sangat penting. Itulah kenapa ada kode etik di setiap profesi, itu adalah untuk menjaga profesi itu sendiri. Ya, kembali lagi berkaitan dalam penyusunan surat kuasa tadi, maka yang pertama kita harus belajar berkaitan dasar-dasar tentang aturan ketentuan berkaitan dengan pemberian kuasa. Diatur di mana? Diatur di KUH Perdata atau BW, Burgerlijk Wetboek. Jadi itu hukum perdata Belanda yang masih kita pakai. Nah, di dalam bab 16 pasal 1792 sampai 1819 ya, ingat ya, perhatikan dan dibaca baik-baik pasal itu ya. Di dalam pasal 1792 ya, bisa kita pahami bahwa itu ada hubungan antara pemberi dan penerima kuasa dalam bentuk apa? Perjanjian. Artinya apa? Ketika bentuknya perjanjian, maka syarat-syarat sahnya perjanjian juga harus kita pelajari juga. Dalam pasal berapa? 1320 KUH Perdata atau BW tadi ya. Di sana ada kesepakatan. Yang kedua, kecakapan para pihak, dalam hal ini adalah pemberi dan penerima kuasa. Ketiga, hal tertentu, dalam hal ini adalah objek pemberian kuasanya. Keempat adalah kausa yang halal ya. Nanti akan kita bahas di seri berikutnya berkaitan dengan sah tidaknya suatu perjanjian. Nah, teman-teman sekalian, bentuk dari perjanjian pemberian kuasa di dalam pasal 1793 ya, itu bisa dalam bentuk akta, dalam hal ini dibuat oleh pejabat pembuat akta, dalam hal ini misalnya notaris, aktanya adalah akta notaril. Kemudian bisa juga dibuat dengan akta di bawah tangan atau oleh pemberi dan penerima kuasa, tidak di hadapan oleh pejabat yang berwenang. Yang ketiga, ternyata bisa dengan lisan. Karena apa? Perjanjian itu lisan pun sah. Namun, kenapa dibuat dalam bentuk sebuah dokumen atau surat, artinya surat kuasa? Hal itu karena berkaitan dengan pembuktiannya. Akan sangat susah ketika kuasa yang diberikan kepada kita misalnya ya, bentuknya lisan. Nah, kalau kita menjalankan kuasa itu bertemu dengan pihak lain, maka bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita kuasanya? Baik teman-teman sekalian,
berkaitan dengan surat kuasa, maka anatominya adalah yang pertama itu adalah kepala surat berisi judul atau titel. Bisa ditulis surat kuasa saja ya, yang sering digunakan dalam praktik, atau sebagaimana pasal 123 HIR, di sana judulnya adalah surat kuasa khusus. Selanjutnya, bagian kedua adalah bagian identitas para pihak, yakni pihak pemberi dan penerima kuasa, atau sering pula disebut sebagai resital atau komparisi. Nah, bagian ketiga adalah bagian objek pemberian kuasa. Di sini cukup rumit dan harus berhati-hati karena antara lain saudara harus melihat juga atau mempelajari berkaitan pasal 118 HIR ya. Karena di sana harus mencantumkan kompetensi relatif. Misalnya kita harus menggugat si A. Nah, di pengadilan negeri mana kita harus menggugatnya? Itu tergantung dari fakta-fakta hukum yang ada. Ya, nanti kita pelajari pada saat penyusunannya nanti. Nah, bagian keempat adalah bagian pemberian wewenang. Pemberian wewenang ini adalah cara bagaimana untuk menjalankan kuasa ini. Misalnya untuk melakukan apa saja, menghadap siapa saja, dan tindakan-tindakan apa saja yang akan dilakukan oleh si penerima kuasa. Begitu. Selanjutnya adalah bagian penutup. Bagian penutup ini memuat tempat dokumen atau surat kuasa ini dibuat dan tanggalnya. Semua dokumen itu harus memuat pihak-pihak yang menandatangani dokumen tersebut, juga apa? Tanggalnya dan tempatnya. Ingat, itu adalah formalitas sebuah dokumen agar apa? Agar tidak cacat dan memiliki akibat hukum bagi pihak-pihaknya. Ya, pemberi kuasa, nama. Kemudian kalau dia adalah badan hukum tadi, otomatis yang mewakili badan hukum itu, misalnya kalau personal terbatas ya direksi otomatis. Nah, kemudian si penerima kuasa, nama-nama dan sebagainya. Oke, baik teman-teman sekalian, setelah kita mempelajari dasar-dasar dan aturan-aturan berkaitan dengan penyusunan surat kuasa tadi, yuk mari kita bersama-sama belajar membuat draft surat kuasa dari kepala surat sampai dengan penutup. Ya teman-teman sekalian, sebelum kita praktik menyusun draft surat kuasa, ada baiknya kita mempelajari dulu dasar-dasar hukum berkaitan dengan pemberian kuasa itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan kemarin, pemberian kuasa diatur di KUH Perdata, ya, ini hukum material. Bab 16 pasal 1792 sampai dengan pasal 1819. Nah, di sini di pasal 1792 pemberian kuasa itu adalah perjanjian, ya. Karena perjanjian seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, maka dia akan tunduk pada syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata. Ya, nanti kita pelajari di video yang lain berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. Nah, ya, yang penting perlu diperhatikan di dalam pemberian kuasa adalah antara pasal 1813 sampai dengan 1817, ya. Di dalam pasal-pasal tersebut di sini sudah diatur bahwa pemberian kuasa bisa berakhir karena penarikan dari pemberi kuasa. Jadi kuasa yang sudah diberikan ke penerima kuasa bisa ditarik kembali oleh pemberi kuasa. Kemudian hanya dengan pemberitahuan atau dengan meninggalnya salah satu pihak, baik pemberi ataupun penerima kuasa. Oke. Nah, selanjutnya di dalam pasal 1814 sampai dengan 1815 ini berkaitan teknis penarikan kuasa tadi itu. Bahkan dalam pasal 1816 KUH Perdata, pengangkatan atau penunjukan kuasa baru dalam hal yang sama itu dianggap telah ditariknya kembali kuasa yang terdahulu, ya, kuasa kepada penerima kuasa yang terdahulu. Tuh. Nah, secara berimbang
dalam pasal 1817, pemegang kuasa atau penerima kuasa juga dapat membebaskan diri dari kuasa yang telah diterimanya dengan apa? Memberitahukan kepada pemberi kuasa. Jadi memang perjanjian pemberian kuasa ini sering pula disebut sebagai perjanjian tidak sempurna, karena berbeda dengan ketentuan 1338 KUH Perdata, bahwa perjanjian itu adalah berlaku sebagaimana undang-undang bagi para pembuatnya, yang mensyaratkan pembatalan maupun perubahan maupun pengakhirannya adalah dengan kesepakatan bersama. Nah, pemberian kuasa ini sering disebut sebagai perjanjian tidak sempurna tadi, karena apa? Karena ternyata pemberi kuasa maupun penerima kuasa dapat mengakhiri pemberian kuasa ini secara sepihak. Nah, Perdata mengenal kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak sebagaimana tersirat di dalam pasal 1338 KUH Perdata, di mana para pihak itu sebenarnya bisa membuat perjanjian apapun dalam hal keperdataan. Dalam pemberian kuasa itu, para pihak dapat pula sebenarnya mengatur tentang penarikan kuasa ini atau tentang penghentiannya, yakni dengan istilah surat kuasa mutlak atau irrevocable forma. Nah, surat kuasa yang tidak bisa dicabut secara sepihak ini teknisnya adalah dengan mencantumkan klausul dengan tidak memberlakukan pasal 1813 sampai dengan 1817 KUH Perdata. Nah, otomatis ketika tidak memberlakukan itu, ketentuan yang berlaku kepada para pihak adalah sebagaimana ketentuan pada perjanjian pada umumnya, ya. Dalam hal ini pencabutan, perubahan dan sebagainya termasuk penghentian harus atas seizin atau kesepakatan para pihak. Sedikit saja kita mengulas tentang perjanjian, ya, di mana para pihak sebenarnya bebas membuat perjanjian apapun dalam keperdataan itu, asalkan dia tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan kepentingan umum, ya. Nah, oleh karena itu sifat terbuka hukum perdata ini, ya, KUH Perdata itu bersifat terbuka. Artinya ketika para pihak tidak mengatur secara berbeda, maka KUH Perdata ini baru berlaku. Tetapi kalau para pihak menginginkan ketentuan yang berbeda, ketentuan itulah yang berlaku. Sebagaimana hal ini sering disebut sebagai freedom of contract atau kebebasan berkontrak, sebagaimana tersirat dalam pasal 1338 KUH Perdata. Jadi perjanjian yang dibuat oleh para pihak itulah yang berlaku seperti undang-undang bagi para pembuatnya. Jadi demikian, ya, kenapa di perjanjian keperdataan ini boleh membuat hal yang berbeda dengan tidak memberlakukan pasal-pasal sebagaimana pasal 1813 sampai dengan 1817 BW ini di dalam perjanjian pemberian kuasa. Ya, selanjutnya berkaitan dengan hukum acaranya sekarang atau hukum formil, yakni ketentuan untuk menjalankan hukum material KUH Perdata ini. Maka di dalam pasal 123 HIR, ya, kita buka sebentar. Sudah saya kutip di sini biar cepat. Nah, di dalam pasal 123 HIR, kedua belah pihak kalau mau, jadi tidak wajib, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus. Jadi kata-kata atau penamaan surat kuasa khusus, titel itu ada diatur di dalam pasal 123 HIR ini. Nah, kemudian karena dalam praktiknya ternyata tidak
disebut secara rinci, maka Mahkamah Agung kemudian menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung, ya, antara lain surat edaran nomor 2 tahun 59 Junto. Selanjutnya ada surat edaran nomor 562, surat edaran Mahkamah Agung nomor 171, dan terakhir surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 94. Yang intinya surat kuasa khusus harus menyebut apa? Dengan jelas spesifik. Surat kuasa itu untuk berperan di pengadilan, kemudian menyebut kompetensi relatifnya. Jadi kompetensi relatif itu sudah harus menyebut nama pengadilannya, misalnya Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sebagainya. Jadi sudah harus rinci, menyebut identitas dan kedudukan para pihak. Jadi ini identitas siapa pemberi penerima kuasa dan kedudukannya. Kemudian menyebut secara ringkas pula dan konkret pokok objek sengketanya. Nah, sedikit SEMA itu seperti ini. SEMA 694 ya. Ini SEMA 694-nya cuman pendek. Nah, dalam SEMA itu untuk perkara perdata menyebut si A sebagai penggugat dan B sebagai tergugat. Nah, artinya di situ kedudukannya tadi sebagaimana saya sebut. Berkaitan dengan perkara apa? Nah, secara singkat ini perkara waris, hutang piutang, dan sebagainya. Kemudian dalam perkara pidana menyebut pasal-pasal, ini keliru ya, bukan KUHP tapi KUHP, yang didakwakan atau disangkakan terhadap si terdakwa, ya, ditunjuk secara lengkap. Begitu. Itu tentang SEMA 694. Nah, teman-teman sekalian, mari kita masuk kepada teknis atau tutorial di dalam menyusun draft surat kuasa khusus. Teman-teman sekalian, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ini ada bagian-bagian surat kuasa, ya. Ada 5 bagian. Pertama, bagian kepala surat atau judul, bagian subjek atau identitas para pihak, sering pula disebut komparisi atau resital. Kemudian bagian objek atau substansi pemberian kuasa. Kemudian bagian wewenang, dan selanjutnya adalah bagian penutup atau closing dari dokumen tersebut. Barang tentu syarat formil dari sebuah dokumen adalah ada tanggal dan tanda tangan, ya, itu otomatis. Nah, selain itu, teman-teman sekalian, kalau kita untuk ujian peradi, maka memang ada poin-poin tertentu, ya, yang akan menjadi penilaian. Ujian calon advokat untuk peradi, yakni yang akan dinilai adalah judulnya. Jadi titel atau judulnya harus surat kuasa khusus, tidak boleh surat kuasa. Kemudian identitasnya, di sana ada minimal ada nama, umur, pekerjaan, dan alamat atau tempat tinggal. Kalau menurut pendapat saya adalah tempat tinggal. Kemudian ada penyingkatan atau shortcut untuk kata ganti identitas pemberi kuasa dengan penyebutan pemberi kuasa. Kemudian penentuan domisili hukum, ya, di kantor advokat. Kemudian identitas penerima kuasa, alamat kantornya. Kemudian kalau lebih dari satu harus ada klausul bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Kemudian ada shortcut tadi, penyebutan penerima kuasa. Kemudian pencantuman kata khusus sebelum objek pemberian kuasa. Kemudian penyebutan objek pemberian kuasa, ya, bertindak atas nama pemberi kuasa, mewakili dan membela kepentingan untuk mengajukan gugatan. Nah, disebutkan jenis kualifikasi gugatannya, apakah perbuatan melawan hukum ataukah manifestasi. Kemudian menyebut pula wewenang, ya, artinya untuk menjalankan objek pemberian kuasa diperlukan wewenang atau tata cara yang bisa dilakukan oleh penerima kuasa. Kemudian menyebut juga dalam pokok pemberian atau objek pemberian kuasa adalah kompetensi relatif, ya, pengadilan negeri mana, apakah Jakarta Pusat, pengadilan negeri Sleman, pengadilan negeri Yogyakarta. Kemudian, ya, wewenang tadi sudah dibahas. Nah, pada klausul di dalam wewenang tersebut harus disebutkan pula berkaitan hak substitusi atau menggantikan.
Kalau penerima kuasa berhalangan, dia bisa mengalihkan kuasa itu baik sebagian maupun seluruhnya kepada penerima kuasa lain. Kemudian hak retensi untuk menahan barang benda milik pemberi kuasa oleh penerima kuasa jika ada hak-hak atau kewajiban yang belum diselesaikan. Ada tempat di sini diisi kota atau kabupaten, tempat, tanggal, bulan, tahun, dan ditandatangani oleh penerima kuasa. Tidak lupa pula dibubuhi materai Rp6.000. Ya, demikian kalau poin-poinnya yang harus diperhatikan. Baik teman-teman semua, terima kasih atas atensi kalian semua. Biar belajar kita ini bermanfaat, silahkan isi di kolom komentar. Juga jangan lupa ketuk tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.